quick! What happened? Timnas Cina diteror kembang api, hotel tempat menginap terbakar, laga panas diwarnai insiden mencekam. Jakarta, 4 Juni 2025, suasana panas jelang laga krusial antara Timnas Indonesia dan Timnas Cina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 tak hanya terasa di lapangan. Ketegangan meningkat drastis setelah Timnas Cina dilaporkan mengalami gangguan serius pada malam sebelum pertandingan. Kembang api meledak sepanjang malam di sekitar hotel tempat mereka menginap, dan insiden berujung pada kebakaran ringan di salah satu bagian hotel. Kemudian untuk korban sendiri ada 6 orang, yang 2 selamat, kemudian 1 masih dalam perawatan di RSPP, kemudian 4 orang di RS Fatmawati, 3 dinyatakan telah meninggal dunia, kemudian yang 1 masih dalam penanganan. Kejadian ini menggemparkan dunia sepak bola dan memicu kecaman dari banyak pihak, termasuk Federasi Sepak Bola Cina, PSSI, serta para pengamat olahraga. Tak hanya dianggap mencoreng sportivitas, insiden ini juga disebut membahayakan keselamatan para pemain dan ofisial. Suara ledakan ganggu istirahat tim. Menurut laporan dari media Tiongkok seperti The Paper dan CGTN Sports Kenny, kembang api pertama terdengar sekitar pukul 1.20 dini hari. Ledakan terus terjadi hingga mendekati pukul 4. Area sekitar Hotel Santika Premier Sleepy, tempat skuad Cina menginap, berubah menjadi medan suara yang memekakkan telinga. Suara ledakan terus-menerus. Kami pikir itu ledakan senjata atau semacamnya. Beberapa pemain panik dan tidak bisa tidur, ungkap salah satu staf pelatih yang enggan disebutkan namanya. Dalam beberapa video yang beredar di media sosial, tampak cahaya kembang api meledak di langit malam. Suara bisingnya sangat jelas terekam, sementara jalanan sekitar hotel terlihat kosong namun dijaga ketat oleh petugas keamanan internal. Beberapa pemain Cina dilaporkan mengalami gangguan tidur, termasuk striker utama mereka, Wu Lei. Dalam sesi latihan pagi, ia terlihat lesu dan tidak bergairah. Api menyala di dapur hotel. Lebih mengkhawatirkan lagi, sekitar pukul 3.50, terjadi kebakaran ringan di bagian dapur hotel lantai 2. Manajemen hotel mengonfirmasi kejadian tersebut dan menyatakan bahwa api cepat dipadamkan oleh sistem pemadam otomatis serta petugas internal. Namun, asap sempat menyebar hingga lantai tempat Timnas Cina menginap, sehingga sebagian pemain dan ofisial harus dievakuasi sebentar ke area aman. Kami tidak bisa menyimpulkan keterkaitan langsung antara kebakaran dan gangguan kembang api, tapi waktu kejadian yang berdekatan membuat kami harus waspada, ujar Ari Wibowo, manajer keamanan Hotel Santika. Reaksi keras dari tim Cina dan CFA. Pelatih Timnas Cina, Branko Ivankovic, dalam jumpa pers pagi hari menyampaikan rasa frustrasinya. Ia menyebut timnya tidak mendapatkan perlindungan yang layak. Ini bukan hanya gangguan, ini ancaman. Bagaimana pemain bisa tampil maksimal jika malam sebelumnya mereka dikejutkan suara ledakan dan harus menghadapi kebakaran, kata pelatih asal Kroasia itu. CFA, Chinese Football Association, pun mengirimkan nota protes resmi ke PSSI dan AFC. Mereka meminta adanya jaminan keamanan maksimal, serta penyelidikan menyeluruh. PSSI minta maaf. Pemerintah turun tangan. PSSI langsung merespons kejadian ini. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dalam konferensi pers mendesak agar pelaku segera ditangkap dan ditindak sesuai hukum yang berlaku. Saya pribadi meminta maaf kepada pihak Timnas Cina dan CFA. Ini bukan wajah sepak bola Indonesia. Kami mengutuk keras segala bentuk teror dan intimidasi, tegas Erick. Menteri Pemuda dan Olahraga, Dito Aryo Tejo, mengatakan bahwa Kemenpora telah berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk melakukan investigasi. Ini bukan hanya merusak citra olahraga, tapi juga bisa berdampak diplomatik, ucapnya. Polisi periksa CCTV, tangkap 2 pelaku. Polda Metro Jaya langsung bertindak cepat. Dalam waktu kurang dari 12 jam, 2 orang pemuda berusia 22 dan 26 tahun telah diamankan sebagai tersangka pelaku peledakan kembang api di sekitar hotel. Motif awalnya adalah ingin mengganggu konsentrasi lawan. Mereka mengaku sebagai bagian dari kelompok supporter. Namun saat ini kami dalami apakah ada aktor lain di balik mereka, ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Zulpan. Polisi masih mendalami apakah kebakaran di dapur hotel berkaitan dengan gangguan tersebut, atau murni disebabkan oleh kelalaian teknis. Reaksi beragam warganet. Insiden ini langsung menjadi trending topik di berbagai media sosial, terutama X, dulu Twitter, dan Weibo. Tagar teror kembang api dan Cina diteror sempat menduduki posisi puncak trending topik Indonesia.
Sebagian besar warganet mengecam keras tindakan tersebut, menganggap itu sebagai bentuk tidak dewasa dalam mendukung tim nasional. Namun, sebagian kecil justru menganggap kejadian itu sebagai psikologis warfare yang lumrah terjadi dalam dunia sepak bola. Kalau mau main level dunia, harusnya mental kuat dong, tulis akun Garuda_khusus, yang langsung mendapat balasan pedas dari ratusan pengguna lain. Teror bukan bagian dari budaya sepak bola. Jangan biasakan yang salah, tulis akun Bola Etika. FIFA dan AFC ambil tindakan. Pihak AFC telah merilis pernyataan resmi bahwa mereka sedang menyelidiki kasus tersebut. Jika ditemukan pelanggaran terhadap regulasi tuan rumah, AFC bisa menjatuhkan sanksi administratif kepada PSSI, termasuk denda atau larangan penonton di laga kandang berikutnya. FIFA juga telah menerima laporan awal dari AFC dan terus memantau perkembangan. Dalam kasus serupa di masa lalu, FIFA pernah menjatuhkan sanksi keras kepada federasi tuan rumah jika terbukti lalai menjamin keselamatan tim tamu. Tetap bertanding, tapi di bawah bayang-bayang trauma. Meski sempat beredar kabar bahwa timnas Cina akan meminta penundaan laga, CFA memastikan bahwa tim mereka tetap akan bertanding malam ini di SUGBK. Namun, sejumlah pemain masih tampak terpengaruh secara psikologis. Kami akan bermain, tapi jelas situasinya tidak normal, kata Wule singkat. Sementara itu, timnas Indonesia berusaha tetap fokus mempersiapkan pertandingan. Pelatih Shin Tae-yong menyayangkan kejadian itu namun meminta pemain tidak terpengaruh. Saya sedih dengan insiden itu, tapi pertandingan harus tetap berjalan. Kita fokus ke sepak bolanya, ujarnya. Penutup. Insiden teror kembang api dan kebakaran hotel ini menjadi noda dalam persiapan laga internasional yang seharusnya berlangsung penuh sportivitas. Meski pihak berwenang telah bergerak cepat, reputasi Indonesia sebagai tuan rumah pertandingan internasional kini tengah diuji. Dunia kini menyorot, bukan hanya kepada pertandingan di atas rumput hijau, tapi juga bagaimana Indonesia menjaga integritas dan keamanan sepak bolanya di luar lapangan. Pertandingan akan tetap berjalan malam ini. Namun, satu hal pasti, kembang api di langit tidak akan pernah seindah jika dibarengi dengan api yang membakar semangat fair play. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah.